Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia Saleh. Saya mahasiswa PPS PAUD Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang analisis gender dalam perlindungan anak. Dalam pembuatan video ini, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Al-Kemusi MPD dalam mata kuliah Kebijakan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan konsep gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu peran produktif, peran reproduksi, serta peran kemasyarakatan. Kata gender sendiri ini dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam dalam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku. Pada setiap gilirannya hak sumber daya dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi yang berbeda-beda. Misalnya, seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan perubahan sosial ekonomi. Dan yang kedua yaitu anak. Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak adalah tunas potensi generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peran strategis namun mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekstensi bangsa negara pada anak, pada masa depannya. Sesuai dengan isi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Right of the Child, atau yang biasa disingkat menjadi CRC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hak-hak perempuan itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, hingga kehidupan yang dilalui dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah, maka kemudian banyak pihak, terutama perempuan sendiri, menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya yaitu adanya kesadaran
variabel yang mempengaruhi risiko perlindungan, termasuk etnis. Ada atau tidak adanya perlindungan anak efektif undang-undang. Perang atau perdamaian, dan akses kesempatan pendidikan. Namun salah satu yang paling faktor signifikan dan satu yang semakin meningkat diakui sebagai komponen internal pemrograman UNICEF, jenis kelamin anak dan norma gender terkait ketimpangan antara jenis kelamin biasanya mencerminkan dapat meningkat kerentanan antara laki-laki dan perempuan, termasuk remaja, mungkin menghadapi risiko perlindungan yang berbeda, memiliki kebutuhan dan pilihan yang berbeda, dan memiliki keterampilan, pengetahuan, strategis coping yang berbeda. Sekian dari materi saya.